Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dari mahasiswa ingin bertanya sedikit mengenai Bung Hatta Pak, karena Bung Hatta ini adalah salah satu proklamator yang berasal dari Sumatera Barat. Semua karangan dan naskah-naskahnya pun sudah banyak kami sebagai mahasiswa membacanya Pak. Bisa Bapak menjelaskan sedikit mengenai Bung Hatta? Nama saya Roni Caniago, usia saya 51 tahun. Saya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Ditugaskan di rumah kelahiran Bung Hatta ini udah selama 8 tahun. Pada usia 8 bulan, Bung Hatta sudah menjadi anak tiri. Pada usia 30 tahun, ayahnya sudah meninggal. Jadi Bung Hatta dibesarkan oleh kedua pamannya, yaitu oleh Paman Saleh Sultan Sinaro dan Paman Haji Idris. Bung Hatta pada usia 10 tahun beliau juga sering naik kuda, tapi bukan bendi ya, bugi namanya. Apa beda bugi dengan bendi? Kalau bendi itu pakai atap, kalau bugi tidak pakai atap. Bung Hatta tinggal di rumah ini hanya selama 13 tahun. Setelah itu nggak pernah kembali lagi. Kembali lagi Bung Hatta 1932. Itu pun Bung Hatta telah melamatkan kuliahnya di negeri Belanda, S2 lengkap dengan gelar Dr. DRS Muhammad Hatta. Kalau di rumah ini, pembangunan rumah ini dulu dibangun oleh neneknya 1860. Karena rumah ini udah rubuh habis, rata jadi tanah. Sempat tanah ini dijual oleh pihak keluarga Bung Hatta ke Bapak Sabar. Jadi tahulah Bung Hatta lahirnya di tanah ini, di rumah ini, dibeli lagi kembali sama pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi. Dibangun kembali oleh pemerintah Bukit Tinggi pada tahun 94, selesai tahun 95. Nah, kalau luas tanah rumah ini hanya 500 meter persegi, luas tanah ini. 4 ruangan yang besar, yaitu kamar pamannya Saleh Sultan Sinaro, kamar Paman Haji Idris, kamar lahir Bung Hatta, kamar kakeknya. Yang di depan adalah kamar belajar Bung Hatta. Bung Hatta sering suka baca-baca buku, belajar buku. Tahun 56 Bung Hatta karena tidak ada kecocokan sama Bung Karno, beliau mengundurkan diri, meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden. Tahun 56 beliau mengundurkan diri. Setelah itu beliau menjadi ketua panitia 5 diangkat oleh Bapak Soeharto. 1970 pun Bung Hatta ditunggu oleh Bapak Soeharto untuk mendampingi Bapak Soeharto membidangi tentang korupsi. Tanggal 14 Maret 1980 Bapak Hatta meninggal dunia, dikebumikan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, di pemakaman umum, bukan makam pahlawan, itu permintaan dia sendiri. Kalau menurut saya pelajaran dari Bung Hatta yaitu Bung Hatta adalah sosok orang yang rendah hati, tidak banyak bicara. Bayangkan aja, dia seorang wakil presiden, mau beli sepatu Beli aja nggak punya uang. Itulah Bung Hatta. Mau bayar listrik sama airnya aja nggak kebayar. Akhirnya pada waktu itu, kalau nggak salah, gubernurnya Ali Sadikin yang membayarkan semuanya. Kehebatan Bung Hatta, dia meninggal tidak ada meninggalkan harta sedikit pun. Dia hanya rakyat biasa katanya. Apa salahnya orang Sumatera Barat ini diangkat sebagai pemimpin gitu? Soal kalau nggak wakil presiden lah, jangankan jadi presiden, wakil presiden lah. Orang-orang Minang walaupun nggak orang Minang tapi berjiwa dan berhati kayak Bung Hatta ini kalau bisa. Walaupun nggak presiden, wakil presiden pun jadi. Terima kasih Pak telah menjelaskan biografi dan sejarawan yang berasal dari Bukit Tinggi, yaitu Bung Hatta, seorang proklamator kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman semuanya, dari latar belakang Bung Hatta kita sudah melihat berapa banyak naskah-naskah yang telah diberikan. Maka kita generasi muda harus melanjutkan perjuangan kemerdekaan yang telah dihadiahkan oleh Bung Hatta dan Bung Karno kepada kita sebagai kaum muda. Oke Pak, terima kasih. Saya Zeki Mazuki, Bapak Roni Caniago dari Dinas Pendidikan Kebudayaan. Terima kasih Pak.
Terima kasih buat teman-teman semuanya. Itulah hasil wawancara kita bersama Bapak Rodi Caniago di Museum Bung Hatta pada tanggal 3 bulan 3 2021. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.